Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, Mimin akan lanjutkan ceritanya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like terlebih dahulu. Ya. Bab 361-364. Lin Ziwen dapat memahami arti dari mata Li Fugui, bahkan jika dia bodoh, dia buru-buru berkata, "Hei, lihat aku tidak punya mulut, dan aku tidak sengaja mengatakan hal yang salah, saudara, aku berjanji untuk mengambilnya. Urus itu, keluargamu." Keluarga? Su King tertawa aneh. Li Fugui tersenyum canggung, wajahnya menjadi gelap, dia ingin menutup mulut Lin Ziwen. Orang ini juga tuan muda dari keluarga besar, mengapa dia bahkan tidak bisa mengatakan sepatah kata pun? Bukankah ini semakin gelap dan semakin gelap? Lebih baik tidak mengatakannya. Lin Ziwen juga menyadari bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah, jadi dia menundukkan kepalanya dan tidak berani berbicara. Jadi selama sisa perjalanan, tidak ada seorang pun di dalam mobil yang berbicara, dan suasananya semakin aneh. Baru setelah Li Fugui mencapai tujuan, dia membuka pintu dan keluar dari mobil. Dia menghela nafas lega, perasaan ini sepertinya hidup kembali. Su Han dan Lin Ziwen juga keluar dari mobil. Lin Ziwen menggosok tangannya. Meskipun dia sudah lama tidak mengenal Li Fugui, tetapi Lin Ziwen merasa bahwa persahabatan dengan Li Fugui sebelumnya adalah spiral, dan sekarang telah mencapai level teman sejati. "Saudaraku, biarkan aku membawamu masuk. Bagaimanapun, aku tidak perlu khawatir." Li Fugui secara alami tidak akan menolak. Perkembangan masa depannya juga membutuhkan dukungan dari keluarga Lin. Dan jika di antara tiga keluarga besar di kota Jiangnan, dia bisa membiarkan keluarga Lin dia dan keluarga Zheng semuanya ada di sisinya. Jadi bagaimana dengan bungsu keluarga Ye? Jika dia menginjaknya, dia akan menginjaknya. Beraninya dia menyusahkannya seperti dia sekarang. Mereka bertiga masuk ke hotel bersama. Banyak pekerja medis berkumpul di lobi hotel. Ada dokter tua dengan temperamen luar biasa pada pandangan pertama, dan ada juga dokter muda, semuanya terlihat sangat lembut. Tentunya selain itu, ada juga orang gemuk dengan perut buncit, dan beberapa anggota keluarga. Ketika Li Fugui menoleh, sosok yang dikenalnya menarik perhatiannya. Di sofa di lobi hotel, ada seorang wanita anggun, tak tertandingi, menawan yang bisa memikat orang dengan setiap cemberut. Dia mengenakan congsam dengan celah di pahanya, dan kakinya disilangkan dengan lembut. Dia duduk di sana seperti seorang wanita, dia berurusan dengan beberapa pria bejat dengan mudah. Li Fugui merasakan sedikit pan-acit di hatinya. Wanita ini tidak lain adalah Xiao Rongrong, bos perusahaan farmasi Sihai. Tapi Su King tepat di sebelahnya. Li Fugui tidak berani melakukan apapun untuk menarik pihak lain, dan bahkan memalingkan muka, berpura-pura tidak mengenalnya. Yang mengejutkan Li Fugui, kali ini Xiao Rongrong tidak membawa magangnya yang berharga, Zhou Xiaoyu, tetapi malah membawa pengawal wanita yang aneh. "Hei, bukankah itu Xiao Rongrong, saudari Xiao?" Mata Lin Ziwen berbinar ketika dia melihat Xiao Rongrong, dan dia tidak bisa menahan diri untuk berjalan ke arahnya. Li Fugui batuk, namun Lin Ziwen tidak mendengarnya, tetapi ekspresinya menjadi semakin mesum. Li Fugui sedikit kesal dan lucu di hatinya. Tentu saja dia tahu bahwa Xiao Rongrong yang telah menggunakan keterampilan sihirnya lagi. Itulah mengapa keluarga Lin yang bermartabat begitu tak tertahankan, dan menjadi saudara babi dalam beberapa detik. Tapi apa yang tidak diharapkan Li Fugui adalah popularitas Xiao Rongrong begitu tinggi, bahkan yang termuda dari keluarga Lin akan memanggilnya Nona Xiao. Apa yang tidak diharapkan Li Fugui adalah karena mereka baru saja memasuki gerbang. Mereka sudah menarik perhatian, dan penampilan Lin Ziwen sekarang menarik perhatian Xiao Rongrong. Dalam sekejap, mata indah Xiao Rongrong tertuju pada Li Fugui, dan dia tersenyum genit, sedikit menawan. Merasa bingung bagi orang awam, sekelompok pria di sekitar tiba-tiba merasa tulang mereka mati rasa selama 3 poin. Pada saat yang sama, Xiao Rongrong berdiri, kakinya yang ramping terbungkus stoking hitam menginjak sepatu hak tinggi, dan berjalan menuju Li Fugui selangkah demi selangkah.
Dahi Li Fugui berkeringat. Brengsek, jika Anda benar-benar khawatir tentang apapun, datang saja. Setiap langkah Xiao Rongrong seperti menginjak hati pria lain. Begitu cepat, mata semua pria dan wanita juga tertuju pada Li Fugui. Wajah Su King tiba-tiba menjadi dingin. Li Fugui segera merasa bahwa Mang itu menusuk, dan dia dalam bahaya dibunuh oleh matanya kapan saja. Jika dia tidak tahu bahwa dia tidak bisa berbalik dan melarikan diri pada saat seperti itu, Li Fugui pasti akan melakukannya. Ketika Xiao Rongrong berjalan di depan Li Fugui, angin semerbak menerpa wajahnya, dia menjilat bibir merahnya, dengan sudut yang rumit, ambigu, dan berkata dengan suara lembut, "Tuan, mengapa kamu ada di sini?" Li Fugui membuka mulutnya, mata terbelalak, langsung membatu. Tiba-tiba, puluhan mata iri dan benci menatapnya. Harus dikatakan bahwa Li Fugui biasanya menikmati Xiao Rongrong memanggilnya seperti itu. Tapi ini juga kesempatan yang bagus. Di tempat seperti ini, pada kesempatan seperti ini, Xiao Rongrong masih menyebutnya seperti itu. Bukankah ini mencoba untuk membencinya? Bahkan, kebencian ini terlalu penuh, menjijikkan. Wajah Su King Kiao membeku, dia tersenyum dingin, dan melipat tangannya, tetapi dia tidak berniat untuk pergi. Li Fugui mengedipkan mata pada Xiao Rongrong, dan berkata dengan suara rendah, "Jangan panggil aku seperti itu." Xiao Rongrong berkedip, dan berkata dengan menyedihkan, "Kamu adalah tuannya, dan budak itu tidak disebut tuan. Jadi apa yang harus dilakukan kamu menyebutnya, kakak yang baik?" Li Fugui hampir tersandung dan jatuh. Dia menarik napas dalam-dalam, memaksakan senyum, dan berkata, "Saudara yang baik-baik saja." Xiao Rongrong meraih lengan Li Fugui, terjepit di antara pegunungan montok. Dengan suara genit dia berkata, "Saudaraku yang baik, kamu di sini. Aku telah menunggumu selama beberapa hari." Mata Li Fugui menjadi gelap dan dia hampir pingsan. Meskipun hubungan antara Li Fugui dan Su King sangat aneh, itu tidak dihitung sebagai pasangan, tetapi terlalu tidak jujur untuk mengatakan bahwa mereka adalah teman. Jadi secara tidak sadar, Li Fugui masih tidak ingin Su King melihatnya begitu dekat dengan wanita lain. Tetapi pada saat ini, Li Fugui tidak punya pilihan lain. Xiao Rongrong melakukan yang terbaik untuknya, dan menyanjungnya di mana-mana, membuat Li Fugui lebih dari puas. Jika dia mendorong Xiao Rongrong pergi sekarang, dia tidak akan bisa melakukannya. Saat Li Fugui berpikir dengan liar, dia tiba-tiba mendengar suara berlutut di tanah. Li Fugui terkejut, mengira seseorang sedang berkelahi. Tetapi ketika dia melihat ke depan, dia melihat Lin Ziwen berlutut di depannya dengan air mata berlinang, dan berkata dengan kekaguman yang tak terbatas, "Saudaraku, kamu harus mengajariku. Kamu harus mengajariku." "Ajari kamu caranya." Sebuah garis hitam muncul di dahi Li Fugui. Lin Ziwen ini terlalu tidak bermoral, bukan? Sebelum Lin Ziwen dapat berbicara, tubuhnya tiba-tiba didorong menjauh, dan segera setelah itu, seorang pemuda tampan berusia 30-an berdiri di depannya dengan wajah sombong dan mata cemburu. "Kamu adalah Li Fugui?" Pemuda sombong itu melirik arloji di tangannya dan berkata dengan dingin, "Apakah kamu tahu kesalahan apa yang kamu buat?" Sebelum Li Fugui dapat berbicara, dia melanjutkan, "Menurut peraturan, Anda seharusnya sudah melapor untuk bertugas 2 hari yang lalu. Mengapa Anda tidak datang? Tahukah Anda bahwa Anda telah membuat semua orang menunggu Anda selama 2 hari? Anda tahu itu kamu disebut apa perilaku seperti ini?" Li Fugui berkata dengan tidak dapat dijelaskan, "Apa hubungannya ini denganmu?" Hidung pemuda sombong itu hampir bengkok, dan dia mengutuk, "Saya adalah wakil kepala inspeksi pengobatan Tiongkok ini, Tim. Apa maksudmu? Apakah ada hubungannya dengan saya? Biarkan saya memberitahu Anda, karena Anda tidak memiliki disiplin dan tidak ada tim. Anda dipecat." "Apa? Saya dipecat?" Li Fugui tertegun. Pemuda sombong itu melirik Xiao Rongrong tanpa menunjukkan jejak di matanya. Melihat ekspresi Li Fugui, dia berpikir bahwa Li Fugui telah ditakuti olehnya. Dia tersenyum penuh kemenangan dan berkata, "Ya, kamu telah dipecat. Pergilah, itu tidak lagi di sini, sama-sama."
Siapa yang kamu tunggangi? Lin Ziwen tidak senang. Seseorang muncul tiba-tiba dan mengganggu saya untuk belajar dari kakak laki-laki saya. Tidak apa-apa, nada bicara saya lebih sombong dan sombong daripada dia. Ini tak tertahankan. Pemuda sombong itu tersipu, menatap Lin Ziwen dan berteriak, "Kamu juga anggota tim investigasi pengobatan Tiongkok, kan? Biarkan aku memberitahumu, kamu juga telah dipecat." Lin Ziwen tersenyum, dan saat berikutnya, dia mengangkat tangannya dan memberikan. Pemuda sombong itu menamparkan dan mengutuk, "Saya pergi ke wakil kepala Nima, mengambil bulu ayam sebagai anak panah, bukan, dan memecat saya. Apakah Anda tahu siapa saya? Kamu berani memukul saya." Pemuda sombong itu. Mungkin dia tidak pernah dipukuli dengan kejam oleh masyarakat, jadi setelah ditampar, matanya membelalak dan dia tidak percaya. Anggota tim inspeksi yang sedang menonton kesenangan bergegas ketika mereka melihat ini, dan membujuk mereka satu demi satu. "Ngomong-ngomong, jangan pukul orang, ya. Semua orang adalah orang berstatus. Sayang sekali memukul seseorang." Hal yang sama berlaku untuk Kapten Qin. Semua orang telah bermain selama 2 hari terakhir, dan kami tidak membuang waktu. Selain itu, tidak masalah jika kami pergi hari ini. Mereka sudah datang, jadi tidak perlu pecat mereka, ya. Semuanya tidak perlu melakukan ini dengan tetap berada di garis depan agar kita bisa bertemu di masa depan. Dan jika saya ingat benar, ketua delegasi tidak memenuhi syarat untuk mengeluarkan anggota. Tidak semua anggota kelompok inspeksi ini berdiri dengan wakil kepala Qin yang ada di samping. Lagi pula yang bisa bergabung dengan kelompok investigasi adalah semua orang yang berstatus, dan tidak perlu takut pada siapapun, apalagi Qin Gang, wakil kepala kelompok investigasi. Anda harus tahu bahwa kelompok investigasi semacam ini memiliki suasana yang sangat santai. Yang disebut kepala dan wakil kepala hanyalah fungsi organisasi dan tidak memiliki kekuatan hidup atau mati. Qin Gang tidak pernah menderita kerugian sebesar itu. Dia tersipu dan meraung dengan marah. "Aku harus memecat mereka. Aku harus memecat mereka. Ini terlalu lambat, terlalu arogan." Li Fugui menarik napas dalam-dalam dan tersenyum, berkata, "Anak ini. Mengapa dia masih tampak kurang bersemangat?" "Tuan Muda Lin, Dr. Li, lelaki tua ini meminta maaf kepada kalian berdua untuk Kuan Zi. Dan tolong maafkan Kuan Zi karena masih muda, tidak sopan, dan kata-kata impulsif yang menyinggungmu." 2. Tepat ketika situasinya akan berkembang lebih jauh, seorang lelaki tua dengan rambut perak, mengenakan jubah putih, dan temperamen berdebu masuk dari kerumunan, dan meminta maaf. Qin Gang tercengang, dan tidak bisa menahan wajahnya. Dia berkata dengan tidak mengerti, "Ayah, ini jelas salahnya. Mengapa kamu meminta maaf kepada mereka?" Tuan Qin berkata dengan wajah cemberut, "Xiao Gang, bagaimana saya biasanya mengajarimu kecantikan itu Scotch? Mengapa Anda dibutakan? Apakah Anda membaca semua buku biasa tentang anjing?" "Ayah, aku tidak." Wajah Qin Gang memerah, dan dia tidak berani mengakuinya secara refleks. Faktanya, dia mengatakan itu karena kecemburuan Xiao Rongrong terhadap Li Fugui. Tujuannya adalah untuk pamer, tetapi juga untuk berharap Xiao Rongrong bisa tahu bahwa dia adalah anak laki-laki tercantik di seluruh kelompok investigasi. Akibatnya, penampilannya baru setengah jalan ketika dia ditampar dan citranya dihapus. "Beraninya kamu berbicara balik?" Kakek Qin juga marah, menunjuk Lin Ziwen dan berkata, "Apakah kamu tahu siapa dia? Dia adalah putra tertua dari keluarga Lin, putra Lin Batian. Jika ada orang lain yang berani berbicara dengannya seperti itu, dia akan dibuang ke sungai untuk memberi makan ikan sejak lama." Qin Gang membuka matanya lebar-lebar. Setelah mendengar ini, dia membalik-balik di dalam hatinya. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Tapi ayahnya berkata begitu, bagaimana mungkin ada kepalsuan? Kedua matanya membara ke arah Lin Ziwen. Di kota Jiangnan, keluarga Lin, keluarga Zheng, dan keluarga Ye, 3 keluarga besar ini, tidak ada yang tahu. Siapa yang tidak tahu? Siapa yang tidak ingin mendaki tinggi? Terlebih lagi, semua orang tahu Lin Ziwen adalah lajang pewaris selama 3 generasi. Di masa depan,
keluarga besar Lin, posisi kepala keluarga pasti akan menjadi milik Lin Ziwen. Mata Qin Gang menjadi gelap, dan dia pingsan. Lin Ziwen sendiri sedikit malu, dan dia mengulurkan tangannya untuk menghindari wajah yang tersenyum. Dia juga berkata dengan cepat, "Dr. Qin, Anda bercanda, dan saya hanya bercanda dengan putra Anda, selama Anda tidak menyimpan dendam terhadap saya." Saat ini, Lin Ziwen secara alami tidak dapat merekrut keluarga Lin. Tuan Qin menghela nafas dan berkata, "Oke, jika Anda setuju, Tuan Muda Lin, masalah ini akan berhenti di sini." Lin Ziwen secara alami tidak memiliki pendapat. "Saudaraku, aku pergi dulu, dan perjalananmu menyenangkan." Lin Ziwen melihat mata penuh gairah menatapnya, dan tahu bahwa dia tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Setelah menyapa Lin Fugui, Lin Ziwen meninggalkan hotel. Segera, mata yang terbakar itu beralih ke Li Fugui. Mereka mendengar Lin Ziwen memanggil Li Fugui, dan di dalam hati mereka sudah menebak. Mungkinkah orang ini adalah generasi ketiga dari keluarga Lin? Atau apakah Lin Batian benar-benar memiliki dua putra? Tentu saja. Sebelum mengetahui identitas asli Li Fugui, dia tidak dapat mengungkapkan tebakan di dalam hatinya, agar tidak efek sebaliknya tersinggung Li Fugui. Namun, dengan sanjungan Xiao Rongrong terlebih dahulu, dan kakak laki-laki, Lin Ziwen kedua, Li Fugui sudah misterius di mata kelompok investigasi pengobatan Tiongkok ini, dan semua orang berpikir bahwa Li Fugui memiliki status bangsawan. Ayah Qin Gang, Tuan Qin, tersenyum ramah pada Li Fugui, mengelus jenggot abu-abunya, dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Li, saya adalah kepala tim investigasi. Atas nama tim investigasi, saya menyambut Anda." Fugui bertanya dengan heran, "Dr. Qin, apakah Anda mengenal saya?" Tuan Qin tersenyum tulus, dan berkata, "Presiden Su dari Rumah Sakit Rakyat Kabupaten Qinglong adalah teman baik saya. Dia bercerita tentang Anda sejak lama, dan saya juga sudah lama ingin bertemu denganmu." Mendengar ini, Li Fugui sedikit merendahkan postur tubuhnya. Lagi pula, dia adalah teman Din Su, dan dia langsung berkata, "Jangan panggil aku dokter ajaib. Di depanmu, kemampuan kecilku adalah bertarung melawan orang lain. Aku juga membuat kesalahan atas apa yang baru saja terjadi. Aku masih berharap putramu akan bahagia." HMPH, Qin Gang akhirnya tenang. Setelah mendengar ini, dia mencibir dan tidak berbicara. Tuan Qin berkata dengan ekspresi tak tergoyahkan, "Dr. Li yang ajaib, Kuan Zi memiliki kepribadian ini, yang membuat Anda tertawa. Saya juga melihat apa yang baru saja terjadi. Tidak ada yang salah dengan apa yang Anda lakukan." Li Fugui mengangguk, juga tidak lagi berbicara. Lagi pula, dengan sikap Qin Gang, Li Fugui secara alami tidak ingin bosan. Dia juga merasa bahwa dia tidak punya apa-apa untuk dikatakan kepada orang yang disebut sombong seperti Qin Gang. Tuan Qin berkata kepada semua orang, "Sekarang periksa dan hitung jumlah orang. Jika jumlahnya benar dan semuanya ada di sini, saatnya bagi kita untuk berangkat." Baru kemudian Li Fugui tahu bahwa tujuan orang Cina ini delegasi obat-obatan adalah kota Qingzhou, tidak jauh dari kota Jiangnan, tetapi juga tidak dekat. Tentu saja, Anda tidak dapat pergi ke sana langsung dengan mobil, tetapi naik pesawat ke tujuan. Dari mulut Xiao Rongrong, Li Fugui juga mengetahui bahwa kota Qingzhou adalah basis penanaman obat Tiongkok terbesar di Tiongkok, dan industri obat Tiongkok juga merupakan industri pilar terbesar di daerah tersebut. Adapun kelompok investigasi pengobatan Tiongkok seperti mereka, tidak hanya kota Jiangnan, tetapi sebagian besar kota di seluruh negeri akan mengirimkan kelompok inspeksi untuk berpartisipasi. Baru pada saat itulah Li Fugui menyadari bahwa tidak ada alasan lain mengapa Dekan Su sangat mementingkan rencana perjalanan konferensi pengobatan Tiongkok ini. Ini jelas merupakan acara akbar nasional. Memikirkan hal ini, Li Fugui agak bersemangat. Dia juga seorang dokter, dan dia memiliki sertifikat medis, meskipun sertifikat ini diperoleh melalui pintu belakang. Tapi dia juga seorang apoteker pengobatan Tiongkok, mahir dalam kultivasi dan kultivasi pengobatan Tiongkok.
Ini adalah pertama kalinya dia berpartisipasi dalam acara nasional semacam itu, dan kali ini, dia akan dapat melihat elit industri dari seluruh negeri, dan dia akan dapat dengan jelas memahami levelnya sendiri dan nilai budidaya bahan obat, yang membuat Lee bersemangat menjadi kaya, tetapi juga penuh antisipasi. Sudah ada bus yang menunggu di luar hotel. Setelah menghitung jumlah orang, Kapten Qin memimpin seluruh tim inspeksi, total lebih dari 110 orang, naik beberapa bus, dan menuju bandara. Di dalam bus, Xiao Rongrong bertingkah genit, dan secara alami duduk di samping Li Fugui. Tetapi Su Qing tidak mau kalah, dan duduk di sisi lain Li Fugui. Kombinasi dua wanita cantik top dan Li Fugui semenarik mungkin, tetapi setelah belajar dari Qin Gang di hotel, saat ini, kecuali Qin Gang, sepertinya tidak ada orang lain yang melihatnya. Secara alami, Li Fugui tidak peduli apa yang dipikirkan Qin Gang. Pada saat ini, dia duduk di atas pin dan jarum, dan dia tidak berani bergerak, karena takut jika dia bergerak, daya tembak dari dua wanita cantik di kiri dan kanan akan terkonsentrasi padanya. Akhirnya, mobil itu terbentur sedikit, dan setelah Xiao Rongrong memanfaatkan situasi itu dan menyandarkan separuh tubuhnya pada Li Fugui, Su Qing tidak tahan lagi, dan berkata dengan sinis, "Kenapa, Xiao selalu tidak kenyang? Atau ada yang salah? Jika demikian jangan khawatir, ada dokter di dalam mobil, kami dapat memberi Anda konsultasi ahli dan jaminan untuk menyembuhkan Anda." Wajah Xiao Rongrong menjadi dingin, tetapi dia berubah menjadi senyuman dalam sekejap, dan berkata dengan senyum, "Dokter Su adalah apa masalahnya? Ada apa dengannya?" Dia hanya merasa bahwa bersandar pada saudara laki-lakinya yang baik membuat orang merasa aman. Jika Dokter Su tidak percaya, kamu bisa mencobanya, wanita yang tidak tahu malu. Wajah Su Qing menjadi semakin dingin, dan dia berkata, "Tampaknya Tuan Xiao pasti begitu sulit menemukan laki-laki. Sebenarnya ini juga sejenis penyakit, tapi menurut saya Tuan Xiao seperti ikan di air, jadi seharusnya tidak perlu pengobatan untuk saat ini." Xiao Rongrong terkikik, menutup mulutnya dan berkata, "Dengan pelukan kakakku, aku sembuh dari semua penyakit." Li Fugui dengan jelas mendengar bahwa pria gay di barisan depan dan barisan belakang terengah-engah, bangun. Su Qing marah dan geram, tidak bisa menahannya, dan memarahi dengan getir, wanita tak tahu malu. Xiao Rongrong membalas dan berkata, "Kamu sangat marah. Aku tidak tahu malu, selama aku adalah saudara yang baik." Napas Su Qing menjadi lebih berat, dan dia kehilangan ketenangannya untuk pertama kalinya. Dia mengertakkan gigi dan berkata, "Saya tidak berpikir dia mengatakan dia adalah saudara baik Anda. Itu hanya sentimentalitas Anda yang memanjakan diri sendiri." Xiao Rongrong tersenyum, dan berkata dengan percaya diri, "Lalu apa bedanya, asalkan kakak bahagia?" Ahem, yang disebut orang tak tahu malu tidak terkalahkan. Li Fugui telah melihat bahwa Su Qing jelas bukan lawan Xiao Rongrong dalam hal pertengkaran. Lagi pula, Su Qing tidak bisa menjadi Xiao Rongrong. Jika Xiao Rongrong diizinkan menggertak Su Qing, Su kebencian Qing dan cepat atau lambat, kemarahan akan dilampiaskan di kepalanya. Li Fugui berkata, "Ada begitu banyak orang di dalam mobil. Rongrong, Su Qing, mari kita berhenti bicara, mereka semua adalah orang tua. Jangan ganggu semua orang, istirahat." "Kami bukan orang tua." Saat suara Li Fugui jatuh, pria gay di kursi depan dan kursi belakang tidak bisa menahan protes. Suara Xiao Rongrong penuh pesona dan ekstasi, dan suara Su Qing dingin, seperti ding mata air, menyegarkan dari sudut pandang mereka. Bahkan jika mereka tidak mendapatkan bantuan dari wanita cantik seperti itu, hanya mendengarkan suaranya saja sudah sangat memuaskan. Xiao Rongrong tertawa, ekspresi Su Qing tidak begitu dingin lagi. Mungkin kedua wanita itu berencana untuk memberikan wajah Li Fugui, atau mungkin keduanya hanya mencari langkah mundur setelah Li Fugui berbicara. Kedua wanita itu berhenti berbicara. Ini mengecewakan para lelaki gay di kursi depan dan belakang. Jika mereka tidak tahu itu tidak berguna, mereka ingin berinisiatif untuk berbicara dengan dua wanita cantik itu. Untungnya jarak yang ditempuh bus tidak terlalu jauh,
Selang beberapa menit bus berhenti dan mobil sudah sampai di bandara. Setelah semua orang berkumpul, mereka pergi untuk check-in lagi, dan akhirnya melewati pemeriksaan keamanan dan menunggu boarding. Setengah jam kemudian, lebih dari 100 anggota tim inspeksi pengobatan Tiongkok naik ke pesawat. Setelah naik ke pesawat, Li Fugui menemukan tempat duduknya di tengah, dan ada pria kuat di kiri dan kanan. Dan Xiao Rongrong dan Su Qing duduk bersama. Li Fugui secara alami tidak keberatan, tetapi menghela nafas lega. Ini juga bagus, agar tidak menjadi tidak aman di sepanjang jalan. Apalagi jumlah lesbian dalam delegasi cukup banyak. Menurut Li Fugui, pengaturan dalam delegasi seharusnya laki-laki duduk dengan laki-laki, dan perempuan duduk dengan perempuan. Tapi segera, Li Fugui tahu bahwa dia salah. Sebagai wakil kepala, Qin Gang dan ayahnya, Tuan Qin, adalah orang terakhir yang naik ke pesawat. Saat ini, masih belum ada orang yang duduk di sebelah Xiao Rongrong dan Su Qing. Ketika Qin Gang melewati Li Fugui, seringai dan kepuasan jelas muncul di wajahnya. Hati Li Fugui tergerak dan dia menyadari sesuatu. Saat berikutnya, Li Fugui melepaskan sabuk pengamannya secepat mungkin. Qin Gang sangat bangga, meskipun dia, wakil kepala tim investigasi pengobatan Tiongkok, tampaknya tidak berguna. Dia adalah gelar untuk melayani semua orang. Tapi Qin Gang sudah merencanakannya sejak lama. Saat naik pesawat, dia akan mengatur tempat duduknya dengan wanita cantik di grup inspeksi. Setelah konflik dengan Li Fugui, dia langsung menempatkan dirinya di sebelah Su Qing dan Xiao Rongrong. Dia ingin melihat bagaimana Li Fugui bisa melawan. Dan tadi di dalam bus, menurut pengamatannya, dia menemukan kelemahan fatal Li Fugui, yang juga merupakan kesempatan untuk membuatnya gembira. Dia melihat bahwa Su Qing sudah tidak puas dengan Li Fugui. Qin Gang berencana untuk mendekati Su Qing terlebih dahulu untuk membangun hubungan yang baik, dan biarkan Li Fugui merasakan bagaimana rasanya wanita itu dicuri. Alasan mengapa Qin Gang berpikir demikian adalah karena saat pertama dia melihat Xiao Rongrong, dia sudah menganggap Xiao Rongrong sebagai wanitanya sendiri di dalam hatinya. Tepat ketika Qin Gang sudah berjalan di depan Xiao Rongrong dan Su Qing, dan hendak duduk di kursi tengah miliknya, jantungnya berdetak kencang, dan dia sangat bersemangat hingga kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Xiao, Qin Gang berencana untuk menunjukkan sisi paling sempurnanya, jadi dia siap untuk menyapa terlebih dahulu. Tapi pemikiran ini langsung membuatnya menyesal sepanjang hari. Karena saat dia mengucapkan kata pertama, dia merasakan embusan angin bertiup, dan kemudian ekspresinya membeku. Qin Gang dengan jelas melihat bahwa Li Fugui duduk di kursinya sendiri di beberapa titik, dan mengulurkan tangannya, memeluk kiri dan kanan, memeluk bahu Xiao Rongrong dan Su Qing. Mata Qin Gang memerah seketika, dan darahnya mendidih. Untuk pertama kalinya, dia merasa berdarah. Anda, lebih besar dari Qin Gang adalah seorang pria terhormat, rencana pertamanya adalah bernegosiasi. Li Fugui menatap dan berkata, "Kamu siapa? Di mana tempat dudukmu? Ini akan lepas landas, dan kamu tidak duduk. Apakah kamu mencoba membuat masalah?" Qin Gang hendak muntah darah, dan dia menggeram, "Kursi ini milikku, kursi itu milikmu, bangun untukku." Li Fugui memutar matanya, dan berkata sambil tersenyum, "Wakil Kepala Qin, semua orang dalam kelompok yang sama. Di mana saya harus duduk? Selain itu, saya tidak bisa bangun. Apa yang bisa kamu lakukan?" Qin Gang menggertakkan giginya, mengepalkan tinjunya dan berkata, "Aku menyuruhmu, bangun." "Aku tidak mau." Li Fugui tersenyum dengan mudah. Qin Gang akhirnya tidak tahan lagi, dan mengangkat tinjunya. "Qin Gang, Anda adalah wakil kepala resimen. Anda harus memimpin dengan memberi contoh dan menjaga anggota resimen. Mengapa Anda tidak segera duduk?" Tuan Qin menegurnya. Akumulasi keberanian Qin Gang menghilang tiba-tiba. Dia menatap Li Fugui dengan kesal, lalu berbalik dan duduk di posisi di mana Li Fugui duduk sebelumnya. Xiao Rongrong terkekeh, dan berkata, "Saudaraku yang baik, apakah kamu perlu menyiksa Xiao Qin seperti ini?" Li Fugui berkata dengan tegas,
Anak ini tampaknya adalah tipe orang dengan niat jahat. Aku melakukan ini untuk melindungi kalian. Jangan salahkan aku. Cabul, Su King langsung mendefinisikan Li Fugui. Xiao Rongrong menganggukkan dagunya, dan berkata dalam-dalam, apa yang dikatakan kakakku yang baik adalah bahwa dia hampir dibodohi. Li Fugui sangat terhibur, dan menepuk Xiao bahu Rongrong, saya merasa sangat puas. Setelah pramugari memeriksa kabin, pengumuman terdengar dan pesawat mulai lepas landas. Setengah jam kemudian, pesawat telah memasuki mode pelayaran. Namun, saat ini, tiba-tiba pengumuman pesawat berbunyi lagi. Penumpang, harap perhatikan, seorang penumpang yang duduk di kursi 87C tiba-tiba jatuh sakit. Dia sangat membutuhkan bantuan dokter, kalau tidak, dia harus mendarat di dekatnya. Saya ingin bertanya apakah ada dokter di antara penumpang. Tolong hubungi pramugari segera. Li Fugui telah menonton melihat keluar jendela, matanya berbinar ketika mendengar ini. Tidak hanya Li Fugui, tetapi setengah dari orang-orang di kelas ekonomi juga heboh. Siapa yang memiliki paling banyak orang di pesawat ini? Itu pasti kebanyakan dokter. Begitu cepat, Li Fugui melihat bahwa Qin Gang dengan bersemangat menghubungi seorang pramugari cantik dan menunjukkan kartu identitasnya, dan kemudian pramugari itu dengan penuh terima kasih membawanya ke bagian belakang kabin. Sebagai wakil kepala tim investigasi, Tuan Qin harus menjadi orang pertama yang melakukan hal semacam ini. Namun, Tuan Qin sedikit mabuk udara, dan dia sudah sangat tua, menyelamatkan dengan gegabah agar tidak melukai orang lain. Qin Gang adalah putra Tuan Qin. Dia dikenal sebagai dokter kecil jenius di kota Jiangnan. Dia sangat berbakat dalam keterampilan medis dan memiliki beberapa nama di industri ini. Dia telah melihat banyak penyakit yang sulit dan bermacam-macam. Para anggota ini kelompok investigasi tahu itu. Jadi setelah melihat Qin Gang lewat, semua orang merasa lega. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa setelah sekitar 10 menit, terdengar seruan dari ekor pesawat, dan kemudian terdengar keributan yang lebih besar. Hah? Mungkinkah Qin Gang yang munafik mengacau? Likaya dan bahagia, dia melepaskan sabuk pengamannya, berdiri dan melihat ke belakang. Saat ini, tidak hanya Li Fugui, tetapi orang-orang lainnya juga bertindak dengan cara yang sama. Bagaimanapun, mereka semua adalah dokter dalam tim investigasi. Jika Qin Gang telah membunuh pasien, mereka pasti akan menyalahkan diri mereka sendiri secara psikologis. Jadi semua orang sangat gugup sekarang, menebak penyakit apa yang tiba-tiba jatuh sakit pada pasien. Aku akan pergi dan melihat-lihat. Li Fugui meninggalkan sepatah kata pun dan berdiri, siap untuk pergi. Setelah seorang pramugari melihatnya, dia segera membujuknya dan berkata, Tuan, seorang dokter sudah merawat Anda, silakan duduk di kursi Anda dan jangan khawatir. Cantik, saya juga seorang dokter. Biarkan saya pergi. Li Fugui tanpa sepatah kata pun, dia mengeluarkan sertifikat dokternya sendiri dan melambaikannya di depan pramugari. Mata besar pramugari yang indah tiba-tiba menunjukkan secercah harapan, dan dia berhenti membujuknya, tetapi membawa Li Fugui ke bagian belakang pesawat. Ketika Li Fugui mendekat, dia melihat Qin Gang berkeringat deras, dan dia sedang mondar-mandir di depan seorang lelaki tua yang terbaring di tanah. Namun, 10 menit berlalu, tetapi tidak ada gunanya. Nyatanya, dengan mondar-mandir setiap menit, bahaya menjadi lebih berbahaya. Setelah lebih dari setengah jam, kemungkinan untuk diselamatkan sangat rendah sehingga orang tidak mau menghadapinya. Li Fugui langsung menilai bahwa pasien yang jatuh ke tanah pasti mengalami serangan jantung. Minggir! Li Fugui mengerutkan kening dan mendorong Qin Gang. Qin Gang sudah ketakutan. Khawatir pengobatannya akan gagal, bahwa dia akan ditegur, dan keluarganya akan malu. Tetapi sekarang Li Fugui mendorongnya seperti ini. Dia segera menjadi marah dan mengutuk, kapan kamu menginjak kuda? Jika Anda masih melakukan ini, jika seseorang meninggal, Anda akan bertanggung jawab, bukan bersambung.